Karena ini akan mempengaruhi keberkahan kita nanti saat bekerja gitu. Jadi pertama baca dulu, karena kalau kita langsung nanya ke orang lain, belum tentu orang lain itu punya info yang pengen kita tahu. Kira-kira Mbak Anissa ada message, ada advice nggak untuk audiens kita yang nonton video ini untuk mereka supaya bisa bekerja di Jepang atau mungkin lebih memotivasi mereka untuk kerja di Jepang? Kalau berdasarkan apa yang dari aku rasakan gitu, yang dari aku alami gitu ya, pertama itu harus kita niat dulu ya, diluruskan gitu ya. Niat kita kerja di Jepang tuh buat apa sih gitu. Kita sebagai muslim gitu, berarti kita tuh bekerja tuh untuk apa sih gitu kan. Dari situ dulu ya kita tanyakan ke diri kita sendiri gitu. Karena ini akan mempengaruhi keberkahan kita nanti saat bekerja gitu ya. Mungkin bisa aja gitu orang niatnya, iya kan aku mau dapet duit yang banyak gitu misalnya, mau bekerja ke Jepang gitu. Tapi apakah nanti duit yang didapat itu akan berkah gitu? Karena kan kita sebagai muslim ya, yang kita carikan keberkahan, karena rezeki itu kan sebenarnya sudah diatur ya sama Allah gitu, dapat uang segini, gaji segini gitu. Tapi bagaimana, apakah dengan uang itu berkah, apakah yang kita dapatkan pekerjaan itu berkah, itu yang kita bisa nilai dari niat kita di awal gitu. Makanya kalau aku sih niat aku itu adalah ya niatnya itu supaya mendapat ridho Allah ya gitu. Kalau kita bekerja nanti kita dapat uang, nanti kita bisa sedekahkan gitu. Atau nggak misalnya kita bisa membantu orang tua, atau nggak misalnya kita bisa misalnya yang punya keluarga gitu untuk menafkahi keluarga. Yang kedua, untuk teman-teman yang berniat gitu untuk cari kerja di Jepang, carilah info sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi pertama baca dulu, karena kalau kita langsung nanya ke orang lain, belum tentu orang lain itu punya info yang pengen kita tahu gitu. Karena beberapa aku sering dapet gitu ya, misalnya ini bukan kerja sih, tapi lebih ke kuliah. Kak, aku jurusan ini, ada info nggak kak? Kan aku beda bidang ya, jadi tidak bisa ngasih info juga gitu. Harusnya kita sebagai yang berniat untuk kuliah atau kerja di Jepang gitu, cari tahu dulu semampu kita gitu. Kalau kita sudah tidak ada, nggak tahu lagi nih gimana caranya, kita udah email sana email sini gitu untuk misalnya email ke perusahaannya gitu, atau email ke tempat kampusnya gitu, atau nggak dapat info yang kita mau, barulah kita cari tahu gitu ke orang yang kira-kira punya info yang kita butuhkan tuh. Sama yang ketiga ini sama sih sama yang kedua, jadi carilah network sebanyak-banyaknya gitu ya, karena nggak ada yang tahu kita tuh dapat rezekinya tuh dari siapa, tuh dari gimana caranya gitu. Misalnya ikut komunitas-komunitas gitu, terus misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang sesuai sama bidang yang kita minati gitu, ya insya Allah nanti Allah tuh tahu gitu, oh ini udah niat banget nih kayaknya gitu. Nanti dikasih jalan gitu. Karena kalau aku boleh cerita sedikit ya gitu, aku juga dapat alhamdulillahnya gitu ya, bersyukur banget dapat pekerjaan ini gitu. Awalnya tuh aku juga kan tadi job hunting, kontak ke recruiter yang kayak gitu-gitu kan. Nah di tahap terakhir itu aku udah beberapa kali interview dan gagal gitu kan. Terus aku udah titik dimana kayak udahlah kayaknya aku pulang aja gitu. Orang tua aku juga bilang udah pulang aja kan udah usaha gitu. Cuman entah kenapa aku tuh masih ada niat gitu untuk di sini, karena mikirnya udah kuliah di Jepang gitu. Aku pengen mengamalkan dulu ilmu aku nih yang udah aku dapatkan gitu kan selama aku kuliah di Jepang gitu. Ya mungkin bisa gitu ya kalau di Indonesia, tapi kan nyarinya juga kayak lebih effort ya, karena kan kita nggak pernah misalnya aku nggak tinggal di Indonesia, jadi cari ketahuannya kan dari sini gitu. Ya udah usahain dulu, aku curhat lah ke orang gitu kan, kok gimana ya gitu. Udahlah jalanin dulu aja gitu. Yang penting udah ada niatnya gitu. Dan alhamdulillah aku curhat ke orang yang tepat gitu. Jadi waktu itu aku pernah baito ngajar gitu kan. Terus ternyata bos baito aku itu punya kenalan sama recruiter yang lagi nyari orang Indonesia gitu. Dan pas habis itu recruiternya ngomongin aku, dan ternyata pekerjaan itu yang cocok sama bidang aku gitu. Teman-teman aku tuh udah pada dapet NAITE itu kan letter of acceptance ya. Jadi itu biasanya setahun sebelumnya atau misalnya beberapa bulan sebelum masuk gitu. Dia nanti ada kayak semacam seremoni masuk gitu ya sebelum kita kerja gitu. Nah aku tuh, temen aku tuh udah bulan Juni, bulan Juli itu udah pada dapet. Aku baru dapet Desember gitu.
Mbak Anissa, makasih banget atas sharingnya hari ini, makasih banget atas waktunya, dan aku yakin banget ini ceritanya dari Mbak Anissa ini semuanya bakal bermanfaat, bakal jadi referensi banget nih untuk teman-teman kita yang nonton video kali ini. Mudah-mudahan bisa lebih memudahkan teman-teman kita yang di Indonesia untuk mendapatkan kerja di Jepang misalnya, atau dapat insight yang baru tentang kerja di Jepang itu seperti apa, dan juga yang tadi ya, niat, yang penting niat dan usaha ya Mbak. Terima kasih juga kepada Mbak Aya yang atas kesempatannya gitu. Walaupun ya aku sharing cuma dikit banget gitu. Padahal mungkin banyak senpai-senpai lain yang punya cerita lebih banyak gitu ya. Tapi semoga ya dari sharing aku ini jadi pencerahan juga buat teman-teman gitu. Jangan takut gitu ya untuk mencoba gitu. Karena nggak ada yang tahu ya rezeki Allah itu dari mana.